Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini saya mau cerita sedikit tentang sapi yang ada di kelompok petani maju. Untuk sapi ini adalah program Desa Korporasi Sapi Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021. Untuk tempatnya RT 9 Dusun 3 Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kaltim. Ini untuk program sapi ini tahun anggarannya 2021. Nah, pada waktu itu kita dapat bantuan dari kementerian langsung berupa sapi Brahman Cross dari Australia. Seperti ini sapinya, Brahman Cross. Ini untuk indukannya. Indukannya ini jumlah pada waktu itu 100 ekor dengan bobot 300 sampai 400 kilo. Nah, kalau untuk kandang yang sebelah sini, ini adalah sapi jantan, khusus untuk penggemukan. Seperti ini. Dulunya sapi itu datangnya dari Kupang, sangat besar-besar sekali sapinya. Nah, kalau sekarang ini sudah anakan sendiri, sudah dari turunan indukan yang sebelah sini tadi. Ini masih Brahman Cross. Nah, ini jumlahnya juga sama, 100 ekor. Jadi pada waktu itu kita juga kasih uang untuk buat kandang itu sekitar 180 juta sekian. Nah, kita harus membuat kandang kapasitas 200 ekor. Nah, jadi kandang ini kami desain semaksimal mungkin lah, gimana caranya kandang itu bisa jadi. Nah, ternyata begitu kita hitung-hitung, untuk luas 8 meter kali 70 meter kurang lebihnya untuk panjangnya, nah itu tidak mencukupi uang segitu. Nah, jadi kita putuskan bersama-sama bahwa kita iuran. Nah, jadi swadaya lah bahasanya. Jadi kita iuran sekitar 550.000 per ekor sapi. Kita ngitungnya per ekor sapi, karena pada waktu itu kita di sini itu cara pengelolaannya di kelompok ini menyesuaikan kemampuan. Jadi artinya seumpamanya saya nih mampunya seumpamanya 10, ya sudah 10 itu terbagi dari 5 indukan, 5 sapi jantan untuk pengemukannya. Jadi kalau seumpamanya memang mampu untuk ngambil sampai 15, monggo. Yang penting sapi itu benar-benar bisa dirawat gitu. Artinya bukan hanya sekedar berkata mampu, tetapi secara pelaksanaannya nanti menelantarkan ternak itu sendiri. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi harus betul-betul bertanggung jawab. Nah, jadi seumpamanya saya nih ngambil 10 ekor. Nah, berarti saya iurannya 5.500.000 iuran itu. Nah, secara pengerjaannya, kalau untuk pengerjaannya
pengerjaannya itu kita gotong royong, berjadwal. Jadi dalam per minggu itu mungkin kita bisa 3 kali turun untuk ikut gotong royong. Nah, perlu kita jelaskan lagi, anggota kita pada waktu itu kurang lebihnya 42 orang. 42 orang. Dan sampai di tahun 2024 ini anggota kita sudah mengerucut menjadi 33 orang. Jadi dengan alasan mereka nggak mampu, jadi kita tawarkan kepada anggota siapa lagi untuk yang bisa merawat sapi, dalam arti ya memang betul-betul bisa merawat gitu loh, supaya jangan terlantar, untuk melanjutkan atas nama sapi anggota yang mengundurkan diri. Nah, kita juga memakai sistem ya, sudahlah negosiasi uang lelahnya sesama teman gitu aja. Artinya bagi siapa yang menyanggupi, jadi monggo ya, keikhlasannya, artinya negosiasi uang lelah lah bahasanya, seperti itu. Nah, jadi secara manajemen kita di sini untuk kelompok ini karena kita di sini juga harus ada uang iuran untuk listrik, untuk keperluan kandang dan lainnya. Jadi kita menerapkan dengan aturan menjual sapi jantan pada saat panen itu per ekor sapinya 100.000 untuk dimasukkan ke uang kas. Dan begitu pun juga anakan dari indukan. Anakan dari indukan ini seumpamanya kita jual atau kita bawa pulang ke rumah, itu juga wajib membayar 100.000 per ekor meskipun anakan. Nah, untuk pengelolaan uang itu, jadi kita punya laporan keuangan per bulannya. Jadi ya sebisa mungkin kita membuat kelompok ini transparan. Jadi pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa. Dan itu juga kita print, kita kopikan dan kita bagikan ke anggota. Nah, itu kita tiap bulan ada pertemuan, setiap malam tanggal 1 kelompok petani maju Labangka Barat itu mengadakan arisan bulanan. Jadi supaya tetap terus kompak, terus terjaga komunikasinya. Jadi cara itulah kita membuat kegiatan di per 1 bulannya. Nah, alhamdulillah untuk sampai ini indukan kita mungkin sudah mencapai di 90% itu produktif. Dan untuk sapi pejantannya ya alhamdulillah cukup untuk kita membiayai dapur lah bahasanya, dapur, terus untuk transport kita hari-hari untuk ngarit ya alhamdulillah. Cuman ya itu tadi, kadang mungkin ada yang mengeluh, mungkin keluhan itu hanya salah di manajemen aja, salah di manajemen keuangan untuk pribadinya dia sendiri gitu. Ya kalau kita yang memang bisa menata manajemen keuangan kita ya insya Allah
mungkin nggak ada kendala lah untuk ini. Jujur untuk saya pribadi sangat bersyukur banget dengan adanya bantuan dari pemerintah, dari kementerian langsung. Yang dulunya saya memang punya angan-angan, kepengen punya sapi, kepengen memelihara sapi. Dan alhamdulillah pada waktu itu turun program bantuan sapi, dan sapinya juga luar biasa banyaknya, 200 ekor per desa. Cuman sapi itu untuk di Kecamatan Babulu ini hanya 5 desa yang dapat, jadi 200 ekor per desa. Jadi dari 200 itu 100 ekor jantan, 100 ekor indukan. Ya alhamdulillah juga pada saat ini ternak kita di Petani Maju masih komplit, bahkan sudah lebih dari awal, sudah lebih. Artinya sampai kapanpun kita kepengennya ini terus berjalan dan berkelanjutan. Memang ini kontraknya sekitar 5 tahun, cuman untuk saya sih, untuk saya pribadi nih sebagai ya katakanlah saya masih muda nih. Jadi kepengennya saya program ini gimana caranya bisa berkelanjutan nanti ya sampai ke anak cucu. Sampai ke anak cucu. Kepengennya, cuman ya nggak tahu nanti, itu ya hanya Tuhan yang tahu seperti apa nanti lanjutannya. Yang jelas ya kepengennya saya pribadi ya berkelanjutan. Nah, jadi kalau tiap malam itu saya selalu datang ke kandang untuk ngasih makan atau ngasih minum sapi yang punya saya. Nah, yang jelas saya ke kandang ini untuk memastikan keamanan. Untuk keamanan dalam arti 2 kandang ini semuanya. Sebenarnya dulunya kita sudah membuat jadwal ronda, tapi oleh karena ya namanya juga banyak yang tua-tua sudah yang memelihara, jadi ya kita maklumin aja lah. Jadi sudah nggak ada lagi untuk rondanya. Cuman alhamdulillah saya masih bisa meluangkan waktu. Jadi setiap malam itu menjelang subuh saya ke kandang untuk memastikan keamanannya. Dan selain itu juga saya sering mengecek sapi birahi. Jadi kalau untuk subuh itu sangat mudah sekali mengecek sapi indukan yang birahi, karena masih terlihat jelas. Nah, kadang-kadang kalau kita pagi hari itu kadang-kadang sudah tidak terlalu jelas. Kadang-kadang yang jatuh itu pun sudah tertutup kotorannya sendiri. Jadi ya kadang kita bingung gitu loh. Tapi kalau untuk di subuh lah tepatnya, subuh itu sangat jelas sekali antara bening ataupun sedikit encer atau agak kental gitu, terlihat banget. Jadi yang seumpamanya ini agak warnanya agak kekuning-kuningan, ini kayaknya kayak putih telur. Jadi kita bisa memastikan lendir itu adalah lendir birahi atau bukan gitu loh. Nah, kita di sini nariknya pakai gerobak. Jadi kita pakai motor nariknya, pakai motor. Jadi seperti ini. Ini nanti kita ditaruh di jok. Hampir rata-rata di sini kita pakai gerobak.
Nah ini 3 ekor. Ini 3 ekor ini hasil anakan sendiri juga. Sistem kawinnya sistem IB, inseminasi buatan. Ini sama juga anakan ini. Oke, untuk sementara cukup dulu ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam berbicara. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.